Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sedemikian banyak, kontinu, bahkan tidak mampu untuk kita hitung sedemikian banyak dan kontinunya nikmat tersebut. Baik itu nikmat yang terkait dengan kehidupan kita, nikmat ad-dunyawiyah, maupun nikmat yang terkait dengan agama atau nikmat ad-diniyah. Dan inilah nikmat yang paling mulia, paling besar dan paling agung, yang dengannya maka akan berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa berada di dalam nikmat yang agung, nikmat yang mulia, nikmat Islam, nikmat keimanan. Terus demikian hingga datangnya ajal menjemput. Dan di kesempatan petang hari ini atau di sore hari ini sedianya kita melanjutkan pelajaran dari kitab Bulughul Maram di Kitabul Buyu'. Namun disebabkan satu dan lain hal, maka pembahasannya kita pending terlebih dahulu. Dan di kesempatan ini kita akan memberikan sedikit nasihat mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, wejangan ataupun nasihat, sebab itu sangat bermanfaat atau mendatangkan faedah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Dan untuk nasihat ini kita ambil dari sebuah hadis yang datang atau diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dalam sunannya, dan juga ada sebahagian dari para ashabus sunan. Hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Uqbah bin Amir pernah datang menjumpai atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, man najatu?" Wahai Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Yang mana itu jalan keselamatan? Qala,
Maka Nabi SAW kemudian bersabda menjawab pertanyaan tersebut. Kata beliau, amsik alika lisanak. Hendaknya engkau memelihara, menahan, menjaga lisanmu atau ucapanmu. Wal yasa'ka baituk. Hendaknya engkau merasa lapang di rumahmu, atau hendaknya rumahmu tersebut terasa lapang bagimu. Dan Nabi menyebutkan wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu. Tangisilah dosa-dosamu. Nah, ini hadits Uqbah bin Amir, yang di dalam hadits ini terdapat sejumlah pelajaran penting yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama, bahwasanya hadits ini termasuk di antara jawami'ul kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jawami'ul kalim? Ucapan atau kalimat yang ringkas, padat, tetapi mengandung makna yang sangat mendalam dan luas. Mengandung makna yang sangat mendalam dan luas. Beliau ketika ditanya tentang jalan keselamatan, beliau hanya menyebutkan 3 poin. Tidak banyak. Ringkas sekali yang beliau sebutkan. Dan memang Nabi SAW termasuk karunia dari Allah diberikan kepada beliau adalah jawami'ul kalim. Ucapan yang ringkas dan padat, namun sekali lagi memiliki makna yang begitu mendalam dan luas. Pelajaran yang kedua dari hadits tersebut menunjukkan bagaimana kesungguhan, semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengetahui jalan keselamatan. Dan itu adalah lifestyle atau gaya hidupnya para sahabat. Gaya hidup dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Beliau di dalam sejumlah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis yang berasal dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka banyak bertanya tentang jalan-jalan keselamatan, apa-apa yang bisa menyampaikan ke surga, apa-apa yang bisa menjauhkan dari neraka, dan yang semisal dengan itu. Seperti misalnya pertanyaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni anin nar. Wahai Rasulullah, sampaikan, beritakan kepadaku amalan yang amalan tersebut mendekatkan diriku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ya. Nah, lihat bagaimana pertanyaan para sahabat. Termasuk pertanyaan Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu yang menanyakan kepada Nabi berbagai jenis fitnah dan keburukan. Ya. Nah, beliau pernah mengungkapkan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil
anil khair wa kuntu as'aluhu an syarr makhafatan ayyudrikani. Nabi itu menanya para sahabat menanyakan kepada Nabi umumnya tentang kebaikan. Apa amalan yang terbaik? Ya, apa amalan yang bisa memasukkan ke surga? Apa amalan yang paling hebat? Ya. Nah, wa kuntu as'aluhu an syarr. Tapi saya, kata Hudzaifah, malah menanyakan kepada beliau tentang keburukan, kejelekan. Kenapa? Makhafatan ayyudrikani. Saya khawatir kejelekan dan keburukan tersebut saya lakukan terjadi pada diri saya. Nah, jadi maksudnya beliau menanyakan itu untuk langkah preventif, pencegahan. Jangan sampai beliau bisa jatuh ke dalam keburukan dalam keadaan tidak tahu. Dalam keadaan beliau tidak mengilmui, jatuh ke dalam maksiat, jatuh ke dalam dosa. Ternyata itu dosa, ternyata itu maksiat. Beliau tidak mau seperti itu. Dan ini juga mengisyaratkan bagaimana beliau menanyakan bagaimana bisa selamat dari keburukan, selamat dari kejelekan. Nah, intinya begitulah para sahabat, semangat mereka, gaya hidup mereka atau lifestyle-nya mereka. Nah, dan jarang kita jumpai di kalangan para sahabat mungkin menanyakan seperti pertanyaan-pertanyaan masyarakat awam ya. Nah, misalnya tolong disebutkan amalan apa supaya rezekiku lancar seperti sungai yang mengalir. Kan biasa seperti itu. Tolong tipsnya supaya jodohku itu dekat. Mungkin selama ini jauh. Bacaan apa? Bakal dibaca. Kapan? Nah. Bagaimana caranya supaya segala pekerjaan saya ini lancar. Dan yang semisal dengan itu. Walaupun saya katakan itu tidak masalah. Tidak masalah seseorang menanyakan hal-hal yang seperti itu. Apa yang mesti dilakukan supaya rezeki lancar, tidak ada masalah. Nah, di sini saya hanya ingin menyebutkan bagaimana kesungguhan dan semangat para sahabat untuk mengetahui yang lebih baik daripada hal tersebut. Nah, yang lebih baik daripada hal tersebut yang sering ditanyakan secara umum. Nah, maka jangan ada yang mengatakan, Ustaz, ternyata tidak boleh ya kita tanya bagaimana memperlancar apa dan seterusnya. Apa yang dibaca, kalau misalnya kita sedang dililit masalah, apa yang berapa kali mesti dibaca, di waktu apa mesti dibaca. Bukan tidak boleh, itu boleh-boleh saja. Nah, tapi kita ini tentu ingin yang lebih baik. Sebab apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu itulah yang terbaik. Mereka ini adalah manusia yang terbaik yang Allah takdirkan untuk berjumpa dan mendampingi Nabi yang terbaik. Sebagaimana para wanita yang menjadi istri-istri Nabi, Allah takdirkan mereka berjumpa, menikah dengan Nabi yang terbaik. Maka tentu tidak sembarangan dan tidak serampangan apa-apa yang mereka pernah perbuat dan lakukan ketika berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik.
dan umat yang terbaik inilah para sahabat radhiyallahu anhum. Tentu pertanyaan mereka pertanyaan yang terbaik. Amalan-amalan mereka adalah amalan yang terbaik. Bukan sekedar beramal. Bukan sekedar yang penting melakukan amalan, yang penting baik, yang penting sholat, yang penting zikir, yang penting tilawah Quran. Tidak. Tapi mana sholat yang terbaik? Mana zikir yang terbaik? Mana tilawah Al-Quran yang terbaik? Itu lifestyle-nya mereka. Ya. Nah, sampai-sampai Nabi SAW ketika memotivasi para sahabat dan termasuk kita, ketika kita ingin minta surga, jangan cuma sekedar minta masuk surga atau minta di emperannya surga, di halamannya surga, atau di lantai satunya surga, ya. Atau kalau tidak bisa di basementnya surga, kalau ada. Tapi Nabi menganjurkan mentarghib, idza sa'altumul jannata fas'alil firdaus. Jika kau minta surga, maka minta surga firdaus, surga yang paling tinggi. Ya. Nah, dan itu tentunya berbanding lurus dengan amalan. Sebab tidak mungkin seseorang meraih surga yang tertinggi dengan amalan biasa. Amalan biasa-biasa. Pasti amalan tersebut istimewa. Amalan tersebut adalah amalan yang spesial. Tidak sembarangan. Nah, kemudian di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut, bahwasanya hadis ini menunjukkan hendaknya seseorang menanyakan tentang permasalahan agama, tentang ilmu itu kepada mereka yang memang memiliki ilmu. Mereka yang memiliki ilmu. Seperti dari kalangan para ulama, asatidzah, dan yang semisalnya. Kenapa? Sebab Uqbah bin Amir itu tidak sembarangan bertanya. Beliau bertanya perkara yang sangat urgen, perkara yang sangat penting kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menanyakannya kepada yang paling berilmu di zaman tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka yang berilmu, yang mengetahui, tatkala kalian tidak mengetahui. Nah, dan ketika terjadi sesuatu yang mengakibatkan nyawa seseorang melayang, padahal di saat itu bisa bertanya kepada orang yang berilmu, maka Nabi marah sekali. Seperti dalam riwayat Abu Dawud As-Sijistani, ketika sebuah rombongan yang Nabi SAW utus, dan rombongan tersebut di dalam perjalanan ada di antara mereka yang kepalanya terkena batu sehingga sobek atau berdarah. Qadarallah, Allah mentakdirkan dia di malam harinya junub. Junub. Padahal kepalanya berdarah. Nah, orang yang junub dia harus apa? Dia harus mandi ketika hendak melaksanakan sholat. Nah, dia pun bertanya, apakah ada keringanan untuk saya? Supaya tidak usah mandi junub. Sebab kalau mandi junub, resikonya tinggi. Ini kepala sedang sobek, kena air,
bisa innalillah istilahnya. Nah, tapi mereka mengatakan, mana judul akal rukhsah? Kami tidak melihat ada keringanan. Tidak ada, mandi bamakoh kalau bahasa kita. Ya, bismillah saja. Ya, kan kita biasa begitu. Nah, faghasala famata. Dia pun mandi. Apa yang terjadi? Wafat, meninggal. Ketika ini disampaikan kepada Nabi, bukan main marahnya Nabi SAW. Sedemikian marahnya sampai beliau mengatakan, qatalahumullah. Mereka menjadi penyebab dia terbunuh, mati. Ala sa'adu. Kenapa mereka tidak bertanya? Fa innama syifa'a al-'ayyi as-su'al. Sebab obat dari kebodohan, ketidaktahuan itu bertanya. Nah, Nabi marah sekali ketika itu, ya, menunjukkan bahwa kejahilan, kebodohan, ya, bisa menyebabkan mudarat untuk orang lain, bisa menyebabkan nyawa orang lain melayang. Nah, dan Uqbah bin Amir dalam konteks hadis yang kita pelajari ini bertanya kepada yang berilmu, kepada di antara manusia ketika itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat menyayangi umatnya. Manusia yang sangat menyayangi umatnya. Iya. Beliau menyampaikan kepada Uqbah bin Amir jalan-jalan yang bisa membuat umatnya selamat. Disampaikan, ini jalan keselamatan. Kamu pegang ini, kamu lakukan ini, kamu insya Allah kamu akan selamat. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menyebutkan, menyampaikan, memberitakan kepada umat segala sesuatu yang bisa menyebabkan si umat ini selamat, bisa masuk surga, dan segala sesuatu yang bisa menghindarkan dari neraka, dari amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan. Maka tidak ada satupun amalan ibadah yang bisa memasukkan hamba ke dalam surga kecuali Nabi sudah sampaikan. Nabi sudah sampaikan. Dan tidak ada amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka kecuali Nabi sudah peringatkan akan amalan tersebut. Nabi sudah peringatkan akan perbuatan tersebut. Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai' yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun yang tersisa. Maksudnya yang tidak disampaikan. Apa-apa yang bisa menyampaikan ke surga sudah dijelaskan. Apa yang bisa menyelamatkan dari neraka sudah disampaikan. Nah, kemudian jemaah sekalian, di antara petikan pelajaran penting dari hadits ini, bahwasanya yang keempat, hadits ini menyebutkan tentang 3 jalan keselamatan. 3 jalan untuk selamat. Pasti seorang hamba ingin selamat. Baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Itu tergambar dari setiap ungkapan doa. Setiap ungkapan doa yang mungkin setiap hari kita dengarkan. Entah dari orang tua kita, kerabat kita, keluarga kita. Kita mau melakukan perjalanan, biasanya apa dia bilang? Salama kina. Nah, dia menginginkan keluarganya ini selamat. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Salama kidaing.
Ya, nah, pasti begitu. Dan memang fitrah manusia memang demikian. Mendambangkan, menginginkan keselamatan. Hanya saya jemaah sekalian. Terkadang ada orang mendambangkan sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi dia keliru. Iya. Nah, dia tidak dapatkan itu. Kenapa? Entah jadulnya salah, iya, atau teknis pelaksanaannya yang keliru. Iya, makanya ketika di zamannya para sahabat terjadi amalan atau telah dibuat amalan yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, seperti dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, riwayat Ad-Darimi. Iya, di masjid dilakukan amalan tersebut. Begitu ditegur oleh sahabat radhiyallahu anhu, iya, ada apa dengan kalian? Kalian melakukan ini, apa dasarnya? Apa contohnya? Iya. Lalu mereka katakan, iya Abu Abdurrahman, iya, inna nuridu al-khair. Ya, kita melakukan ini kan ingin kebaikan, ingin mendapat pahala. Lalu apa kata beliau? Wa kam min muridil khair walan nasibahu. Banyak orang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak pernah dapatkan kebaikan itu. Kenapa? Ingin kebaikan, tapi jalurnya keliru. Nah, kalau ungkapannya orang Arab, syairnya, tarjun najata walam taslik walam taslak masadikaha. Inna safinata, iya, la tajri 'alal yabas. Tarjun najata, engkau mengangan-angankan keselamatan. Tapi walam taslik masadikaha, kau tidak tempuh jalannya. Safina, kapal, bahtera, iya, tidak akan mungkin berlayar di atas daratan. Paham maksudnya? Nah, itu sindiran kepada orang-orang yang ingin kebaikan, ingin keselamatan. Jalan keselamatan, Nabi sudah jelaskan. Jalan kebaikan, Nabi sudah jelaskan. Terang benderang, lebih terang dari matahari. Nah, kata Nabi SAW, taraktukum alal baydha'i lailuha kanahariha wa la yazighu anha illa halik. Setinggalkan untuk kalian sesuatu yang sangat putih, terang, jelas. Sedemikian terangnya, lailuha kanahariha, malamnya saja seperti siang. Sangat jelas. Dan tidak ada menyimpang dari hal tersebut kecuali dia akan halik, dia akan binasa. Cuman terkadang kita entah itu enggan menempuh jalan yang jelas dan benar tersebut, atau memang kita tidak mau menempuhnya. Nah, maka ketika seseorang mendambakan keselamatan, tempuh jalannya. Nah, maka di dalam hadits ini, Nabi sebutkan jalan keselamatan yang pertama. Apa itu? Amsik alika lisanaka. Tahan, jaga, pelihara, kontrol lisanmu. Ini jalan keselamatan yang pertama. Kenapa jemaah sekalian? Sebab lisan ini yang banyak menyebabkan seseorang itu terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Dan kalau sudah menyebabkan seseorang terjatuh dalam dosa dan maksiat, peluangnya besar menyebabkan ia masuk ke dalam neraka. Nah, makanya Nabi SAW itu memberikan garansi. Apa garansinya? Garansi kepada siapa saja yang mampu memberikan garansi, bisa mengontrolnya, maka Nabi garansi dia akan masuk surga. Kata Nabi SAW, man yadman li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah.
Siapa yang bisa memberikan garansi untuk saya, dia mampu menjaga apa yang tumbuh di antara kumis dan jenggotnya, lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, kemaluannya. Dia bisa jaga hal tersebut. Iya. Maka saya garansi dia dengan syurga. Saya menggaransi dia dengan syurga. Iya. Itu garansi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sebab banyak dosa terjadi, iya, itu disebabkan salah satunya adalah al-lisan. Nah, ingat jemaah sekalian, semua yang kita ucapkan, semua yang kita ungkapkan, itu dicatat. Siapa yang catat? Malaikat rakib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid. Iya. Tidak ada sepotong pun kalimat yang kita ungkapkan pasti dicatat. Nah, dan yang catat tuh rakib dan atid. Sebelum kita ungkapkan belum, tidak dicatat. Tapi ketika kita ungkapkan, tercatat. Nah, dan lisan ini sangat mudah untuk meraih pahala yang luar biasa, sekaligus sangat mudah terjerumus ke dalam dosa besar. Iya. Sebagai contoh saja, lisan yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Iya. Satu huruf dia baca, 10 kebaikan. Iya. 3 huruf, 30 kebaikan. Nah. Atau dia berzikir. Iya. Dan di sana ada zikir. Yang kata Nabi, kalimatani habibatani ilal rahman, khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Ada 2 konteks kata, ya, yang kedua konteks kata ini ringan di mulut, ringan di lisan, tidak butuh setengah mati dihafal ataupun diucapkan, ya. Tapi habibatani ilal rahman, sangat dicintai oleh Allah. Kalau itu sudah isyarat besarnya pahalanya. Ya, kalau dikatakan amalan itu dicintai oleh Allah, ingat itu menunjukkan besar pahalanya. Iya. Nah, dan saqilatani fil mizan, sangat berat dalam timbangan amalan kebaikan hamba. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Berapa menit? Sampai 1 menit? Enggak sampai 1 menit kita ucapkan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah. Sangat mudah kita ucapkan, sangat mudah kita raih pahala. Ya. Tapi lisan ini juga bisa tergelincir jemaah sekalian. Iya. Yang terkadang ucapan dan kalimat tersebut membuat seseorang terjungkal di neraka dengan sepotong kalimat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Sungguhnya seorang hamba, dia mengucapkan sepotong kata, sepotong kalimat yang dia tidak pertimbangkan apa yang dia mau sampaikan tersebut. Dia tidak fikirkan terlebih dahulu. Yang kemudian kalimat atau kata tersebut menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dan dia masuk ke dalam neraka yang nerakanya ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kedalamannya lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dengan barat. Nah, tidak main-main. Kalimat, kata dalamnya mengandung kesyirikan atau menyeru kepada kesyirikan, dalamnya mengandung bid'ah atau menyeru kepada bid'ah, ya, atau kalimat atau kata yang di dalamnya, ya, bisa menimbulkan permasalahan di antara manusia, ya, perselisihan, keributan, letaknya ukhuwah dan silaturahmi dengan sepotong kalimat. Ya. Dan orang yang seperti itu mulai di alam kubur sudah dapat jatahnya hanya dengan kalimat. Makanya, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melewati 2 kuburan.
Iya, melewati dua kuburan. Ketika melewati dua kuburan itu, beliau katakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kedua penghuni kubur tersebut sedang disiksa saat ini. Sedang disiksa. Dan keduanya disiksa bukan pada perkara yang besar menurut mereka. Lalu Nabi sebutkan dosa apa yang mereka lakukan sampai disiksa. Fakana ahaduhuma la yastatiru minal baul. Salah satunya itu tidak istitar dari kencing. Maksudnya ketika kencing, dia tidak menjaga dirinya dan pakaiannya. Nah, akhirnya apa? Percikan kencingnya mungkin kena dengan pakaiannya. Lalu dia pun berwudu saja tanpa memperhatikan hal tersebut. Padahal kalau itu tidak beres, maka bisa dipastikan sholatnya tidak beres. Sebab syarat mutlak. Sholat itu harus bersih dari hadas dengan najis. Najis harus steril dari dirinya, pakaian yang ia pakai, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Harus steril. Kapan ada itu? Tidak sah. Nah, kalau dia tidak yastatir minal baul, tidak menjaga dirinya dari percikan kencing, terus demikian puluhan tahun, sholat tidak diterima enggak? Enggak. Kalau sholat diterima, apa namanya? Ini namanya apa? Karena dia disiksa di alam kubur. Kemudian yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Oh, ini hobinya apa? Namimah, mengadu domba. Nah, bawa cerita dari si A ke B. Nah, supaya A dan B ini bagus sambaki. Sudah itu bawa lagi cerita dari C ke D. Sudah ribut lagi C dengan D. Nah, mengadu domba. Tukang bawa cerita. Nah, itu sangat berbahaya. Menimbulkan perselisihan di tengah-tengah manusia. Bisa memutuskan hubungan silaturahmi di antara keluarga. Meletakkan tadi ukhuwah, persaudaraan. Makanya ganjarannya apa? Di alam kubur sudah disiksa memang. Terus demikian sampai ditegakkan yaumul qiyamah. Al-lisan. Nah, ini bahaya jemaah sekalian. Dan yang saat ini termasuk bagian daripada lisan adalah apa yang kita tulis. Apa yang kita tulis, apa yang kita ungkapkan dengan tulisan, dengan baik dengan pulpen ataupun dengan yang kita ketikkan di smartphone yang kita miliki, di ponsel kita, lalu kita upload, kita posting. Entah itu kita jadikan sebagai history atau kita jadikan sebagai kabar beranda. Nah, atau kita jadikan sebagai status atau komentar. Itu mewakili lisan. Nah, dan semua akan dihisab. Nah, semuanya itu sama statusnya dan hukumnya dengan ketika kita berbicara. Nah, apalagi saat ini media sosial begitu berkembang dengan pesat. Semuanya serba mudah. Hati-hati jemaah sekalian. Jalan keselamatan yang pertama ini, dia begitu mengontrol lisan-lisannya. Termasuk tulisan-tulisannya, apa yang dia upload, apa yang dia posting, apa yang dia komentari. Seorang muslim itu hanya punya prinsip, kalau itu baik, dia akan komen. Kalau tidak, dia diam. Ini tanda ciri seorang hamba itu beriman. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, dia ucapkan kata yang baik atau dia diam. Kalau dia mampu mengungkapkan ungkapan yang baik, ucapan yang baik, baik pada zatnya
ataupun baik pada akibatnya, silahkan dia berbicara. Kalau tidak, dia diam. Sama dengan komentar-komentar kita. Ya. Nah, sama dengan kita posting dan seterusnya, sama. Kalau itu yang baik pada zatnya atau baik pada akibatnya, silahkan Anda posting, silahkan Anda tulis dan seterusnya. Kalau tidak, diam, tahan di sana Anda. Nah, ciri seorang mukmin itu yang terbaik, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik itu muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan kita. Orang merasa tenang, nyaman. Kenapa? Kita tidak ganggu dia dengan lisan-lisan kita. Kita tidak ganggu dia dengan perbuatan-perbuatan kita. Itu ciri seorang muslim. Maka jadilah muslim dan muslimah yang terbaik dengan mengontrol yang namanya kita punya lisan. Kemudian jalan keselamatan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yasa'ka baituk. Hendaklah rumahmu terasa lapang. Ya, apa maknanya rumahmu terasa lapang? Nah, apakah rumah tersebut harus dijadikan seperti masjid ini? Ya, tanpa tiang supaya betul-betul lapang atau bagaimana? Para ulama itu menjelaskan makna dari wal yasa'ka baituka. Makna yang pertama, bahwasanya hendaklah engkau merasa cukup dengan apa yang kau miliki saat ini, berupa nikmat tempat tinggal. Hatimu merasa qanaah, cukup, alhamdulillah sudah dapat tempat tinggal. Walaupun statusnya mungkin statusnya ngontrak, ngekos. Alhamdulillah sudah dapat tempat tinggal. Sekian banyak manusia tidak punya tempat tinggal. Harus rela. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, kalau sweeping ditangkap. Iya toh? Sama Satpol PP yang suka menangkapi homeless, alias tunawisma. Ntar rumahnya kasih. Nah, walaupun statusnya mungkin ngontrak atau dikasih ngekos dan seterusnya, alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Hatinya merasa lapang. Hatinya merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan tersebut. Iya. Dan ini tanda-tanda keberuntungan seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama. Wa ruzika kafafan wa qanna Allahu bima atah. Sungguh beruntung kata Nabi, sungguh beruntung siapa? Mereka yang sudah masuk ke dalam Islam, diberikan rezeki yang mungkin kafafa, mencukupi dia. Nah, bagi dia itu sudah cukup insyaallah. Hatinya yang merasa cukup. Bukan pandangannya dan pandangan orang lain yang merasa cukup. Hatinya yang merasa cukup. Nah, walaupun mungkin secara zahiriyah nilai nominalnya tidak cukup. Kalau pakai hitung-hitungan matematika dengan kalkulator, tidak cukup itu. Tapi hatinya merasakan ini insyaallah sudah cukup. Nah, dan dia diberikan qanaah dengan apa yang Allah berikan itu. Ini tanda-tanda keberuntungan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, waniyasa'aka baituka kata para ulama, itu menunjukkan bahwasanya rumah itu dihidupkan dengan berbagai amalan-amalan ibadah. Sebab dengan amalan-amalan ibadah tersebut, rumah itu terasa lapang. Rumah itu terasa nyaman bagi penghuninya. Penghuninya merasakan sakinah, tuma'aninah. Nah, rumah tersebut dia tidak jadikan seperti kompleks pekuburan. Nah, rumah yang dijadikan kompleks pekuburan, ini tidak akan mungkin penghuninya merasakan ketenangan. Nah, walaupun mungkin di rumahnya sudah ada sakinah, ada mawaddah,
Ada Umi Siti Rahmah. Ya. Nah, 3 di rumahnya. 3 kali dia bikin ijab, kabul. Ya. Nah, tapi rumahnya itu hakikatnya adalah kompleks pekuburan. Kenapa? Tidak ada amalan soleh yang hidup di rumah tersebut. Tidak ada yang namanya qiyamul lail, tidak ada tahajud, tidak ada namanya tilawah Al-Quran. Nah, Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti pekuburan. Fa inna syaitana yafiru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Syaitan itu akan melarikan diri dan tidak akan betah di rumah yang di dalamnya diperdengarkan, dibacakan surah Al-Baqarah. Ada bacaan Al-Quran dalam rumah tersebut. Ya. Nah, ini rumah yang akan terasa lapang bagi pemiliknya. Banyak amalan ibadah yang ada dalam rumah tersebut. Atau amal ibadah yang lain. Mungkin di situ ada anak yatim yang juga senantiasa mendapatkan kecukupan. Atau disantuni. Atau mungkin ada fakir miskin yang numpang dengan kita. Atau mungkin ada anggota keluarga yang juga berada di bawah garis kemiskinan yang kemudian numpang kepada kita. Kita menanggung makannya, minumnya, dan seterusnya. Itu juga amalan soleh. Itu juga ibadah. Inilah rumah yang merasakan ketenangan. Rumah yang lapang. Apalagi di zaman kita ini. Seharusnya kita sebagai seorang muslim dan muslimah